Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Wulandari dengan NIM 2120210053. Nah, jadi di sini saya sebagai kelompok terakhir, kelompok 13 yang akan menjelaskan pemaparan materi tentang gangguan tumbuh kembang anak serta diagnosisnya. Jadi di sini pada slide pertama terdapat pengertian gangguan. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa gangguan ini dapat dikatakan sebagai kondisi individu mengalami kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi terkait materi ini ada beberapa pemicu yang diduga sebagai penyebab gangguan tumbuh kembang anak. Jadi yang pertama ini ada efek ketidakseimbangan fisik, kemudian kemampuan lingkungan, inkonsistensi respon, kemudian ada pengabaian, lalu terpisah dari orang tua atau orang terdekat, dan yang terakhir itu defisiensi stimulus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada faktor yang diduga sebagai pemicu terjadinya tumbuh kembang pada anak. Jadi yang pertama itu ada faktor hereditas. Jadi faktor hereditas ini adalah faktor bawaan yang berasal dari ayah maupun ibu atau jenis kelamin, ras, dan suku bangsa. Jadi faktor ini terdiri dari faktor bawaan atau kelainan genetik. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu lingkungan prenatal, itu dapat dikatakan sebagai lingkungan pada saat bayi berada di dalam kandungan, mulai dari konsepsi hingga lahir. Nah, kemudian ada lingkungan postnatal. Jadi lingkungan postnatal ini ialah lingkungan setelah anak lahir. Ada beberapa contohnya. Yang pertama itu budaya lingkungan, kemudian status sosial ekonomi, nutrisi, iklim atau cuaca, maupun kedudukan anak di dalam keluarga. Kemudian yang terakhir itu ada faktor hormonal. Jadi faktor hormonal ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada faktor hormonal yang berkontribusi dalam tumbuh kembang anak, yaitu dalam pengukuran tinggi badan. Kemudian ada hormon tiroid itu yang menstimulasi metabolisme tubuh, dan terakhir itu hormon glukokortikoid. Nah, jadi teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi, deteksi dini ini dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk menemukan ada tidaknya gangguan atau penyimpangan pertumbuhan pada balita atau anak usia sekolah. Jadi, bagaimana caranya? Jadi, di sini ada beberapa cara. Jadi, untuk memastikan ada tidaknya gangguan deteksi penyimpangan tumbuh kembang pada anak, perlu dilakukan pengukuran berkala. Adapun frekuensi pengukuran yang disarankan yaitu ada usia 0 sampai 12 bulan. Jadi kita melakukan pengukuran setiap 1 bulan sekali. Kemudian usia 1 sampai 3 tahun kita melakukan pengukuran sebanyak 3 bulan sekali. Kemudian ada usia 3 sampai 6 tahun kita melakukan pengukuran sebanyak 6 bulan sekali, dan yang terakhir itu di atas usia 6 tahun. Jadi kita melakukan pengukuran 1 tahun sekali jika usianya berada di atas 6 tahun. Kemudian di sini ada deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Jadi untuk mencapai tumbuh kembang optimal tentunya dibutuhkan gizi seimbang dan sistem kekebalan tubuh yang baik. Jadi di sini terdapat 10 pedoman gizi seimbang yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu kita biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti nasi, kentang, ubi, roti maupun sereal. Lanjut, batasi konsumsi panganan manis dan asin. Lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Biasakan sarapan pagi. Biasakan meminum air putih yang cukup. Dan pastikan cairan tubuh si kecil tercukupi. Banyak makan buah dan sayur.
Lalu ada jenis gangguan tumbuh kembang pada anak. Jadi ada beberapa macam jenis gangguan tumbuh kembang pada anak. Yang pertama itu ada gangguan spektrum autisme. Jadi gangguan spektrum autisme ini kondisi di mana ada masalah pada perkembangan otak anak yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial anak tersebut. Kemudian ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, di mana ini diartikan sebagai salah satu tumbuh kembang anak dan sifatnya kronis yang paling sering terjadi. Jadi ada gejalanya. Yang pertama itu anak terlalu banyak bicara, sulit untuk mengatur aktivitas, sulit untuk tetap fokus, dan lupa untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi ada juga beberapa penyebabnya. Yang pertama itu cedera otak, kemudian keturunan, lalu bisa juga disebabkan dengan kelahiran prematur maupun kebiasaan mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Lanjut, yang ketiga ada gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan ini gangguan yang menyebabkan anak memiliki rasa takut berlebihan terhadap sesuatu. Yang keempat itu ada gangguan belajar. Jadi gangguan belajar ini dapat dikatakan apabila anak melakukan pelajaran secara terus-menerus, tetapi anak ini tidak mampu menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru meskipun guru ini telah menjelaskan itu berulang-ulang kali. Nah, bisa jadi anak ini mengalami gangguan belajar. Kemudian ada Central Auditory Processing Disorder. Ini dapat dikatakan sebagai gangguan pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu di sini pada poin ke-6 ada yang namanya cerebral palsy. Jadi ini dapat diartikan sebagai kondisi di mana anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan postur tubuh. Kemudian ada conduct disorder. Ini diartikan sebagai gangguan perilaku emosi yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Contohnya ini perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain seperti berkelahi, bullying, menggunakan senjata atau memaksa orang lain melakukan aktivitas seksual. Kemudian menggunakan alkohol atau narkoba, mencuri, memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan mudah marah serta melanggar peraturan. Lalu di sini ada yang namanya conduct disorder. Jadi apa pengertian conduct disorder ini? Ini adalah gangguan berupa emosi dan perilaku pada anak. Jadi penyebabnya itu ada macam-macam. Nah, yang pertama itu di sini disebabkan oleh status sosial ekonomi yang rendah. Jadi status sosial ekonomi yang rendah juga menjadi pemicu conduct disorder atau gangguan perilaku emosi yang kurang terkontrol pada anak maupun pada remaja. Kemudian ada kehidupan keluarga yang kurang harmonis, kekerasan pada masa kanak-kanak yang menyebabkan ia memiliki trauma, jadi ia kesulitan untuk mengontrol emosi dan perilakunya. Ada juga cacat bawaan, gangguan kecemasan, dan gangguan mood dari anggota keluarga tersebut. Nah, jadi yang terakhir, gangguan pada anak ini ada yang namanya keterbelakangan intelektual. Jadi apa keterbelakangan intelektual? Jadi keterbelakangan intelektual dapat kita simpulkan sebagai keterbatasan anak dengan kemampuan maupun keterampilan yang ia miliki tidak sesuai dengan harapan. Contohnya itu Down syndrome, cacat lahir. Jadi setelah kita bahas gangguan pada anak tadi, di sini kita akan membahas penanganan atau solusi gangguan tumbuh kembang pada anak. Nah, jadi di sini ada jauhkan dari gangguan terlebih dahulu. Kemudian pada poin yang selanjutnya kita mengatur pola hidup agar lebih teratur, membuat peraturan yang jelas dan konsisten. Jadi dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali saja. Kemudian kita harus mengendalikan emosi orang tua, karena itu bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian pada poin yang kelima, ini tidak kalah penting, perhatikan makanan yang dikonsumsi. Lalu di sini ada cara mengatasi gangguan tumbuh kembang koordinasi. Jadi apa itu gangguan tumbuh kembang koordinasi?
Jadi gangguan tumbuh kembang koordinasi dapat dikatakan sebagai salah satu gangguan yang murni disebabkan oleh ketidakmampuan anak dalam melakukan koordinasi antara beberapa fungsi sensoris, gerak kasar, dan halus. Jadi untuk tanda-tandanya ada beberapa macam. Yang pertama bisa juga anak ini kesulitan untuk memegang mangkok, anak ini kesulitan untuk mengayuh sepeda, maupun tanda-tanda yang lainnya yang berhubungan dengan koordinasi antara anggota tubuh. Jadi bagaimana cara kita mengatasi gangguan koordinasi? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi gangguan koordinasi. Nah, jadi di sini ada solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua atau guru terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama itu kita dorong anak untuk berpartisipasi dalam olahraga yang disukainya. Jadi anak ini akan cenderung mengikuti apabila olahraga tersebut sesuai dengan hobinya, sesuai dengan minatnya. Lalu kita bisa dengan cara memperkenalkan kegiatan individu seperti berenang, bersepeda, lalu kita mengenalkan kegiatan kelompok. Lalu kita sebagai orang tua dan guru, kita harus mendorong anak untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Dalam kegiatan lain bisa jadi seperti contoh kegiatan seni, musik, dan sebagainya. Lalu kita dorong anak untuk melakukan kegiatan praktis sehari-hari. Jadi ada beberapa jenis kegiatan praktis sehari-hari yang bisa kita ajarkan kepada anak, yang tentunya banyak menggunakan koordinasi antara tangan dan kaki. Nah, kemudian pada slide terakhir di sini ada dalam edukasi fisik. Jadi yang pertama itu kita membuat partisipasi bukan kompetisi. Jadi maksudnya itu kita hanya mengedepankan anak untuk mengikuti apa program yang kita punya. Misalnya apa permainan yang kita laksanakan di dalam suatu olahraga. Jadi kita mengajak anak untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, bukan mengedepankan kompetisi atau siapa yang menang maupun siapa yang kalah. Kemudian yang kedua ada hargai usaha anak. Jadi kita perlu menghargai usaha anak, bukan keterampilan. Jadi kita beri dorongan umpan balik yang positif. Lalu gabungkan kegiatan yang memerlukan respon dan koordinasi lengan dan kaki. Biarkan anak mengambil peran kepemimpinan, dan yang terakhir modifikasi peralatan agar anak tidak cedera dan tidak membahayakan anak. Jadi teman-teman, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan sebagai kelompok 11. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.